bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. For this, are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon, just like a movie scene. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang. Pertengahan abad 20-an, penelitian aplikasi iradiasi bahan pangan untuk pengawetan bahan pangan menjadi hal yang sangat menarik untuk dikembangkan. Radiasi bahan pangan ini banyak digunakan dalam pengembangan beberapa proses pengolahan pangan dengan berbagai tujuan seperti untuk makanan siap saji, makanan rumah sakit, dan lainnya. Beberapa keunggulan proses iradiasi ini, bahan pangan antara lain dapat mengurangi kontaminasi makanan, meningkatkan masa simpan bahan pangan tanpa mengubah struktur kimianya, dan mempercepat waktu preparasi pengawetan makanan. Namun demikian, dengan berbagai keunggulannya, metode ini belum menjadi proses pengolahan pangan yang komersil dan utama. Teknologi ini memiliki potensi yang sangat tepat untuk diterapkan pada perdagangan pangan lintas negara. Selanjutnya, definisi iradiasi pangan. Iradiasi pangan merupakan suatu proses fisika yang dapat digunakan untuk mengawetkan dan meningkatkan ketahanan bahan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pangan, iradiasi pangan adalah metode penanganan pangan, baik dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, membebaskan pangan dari jasad renik patogen, serta mencegah pertumbuhan tunas. Jenis radiasi digunakan untuk iradiasi pangan adalah radiasi berenergi tinggi yang disebut radiasi penggion, karena menimbulkan ionisasi pada materi yang dilaluinya. Iradiasi pangan pada umumnya menggunakan sumber radiasi penggion berupa sinar gamma, sinar X, dan berkas elektron. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai prinsip iradiasi pangan. Radiasi adalah dilakukan dengan pemberian dosis tertentu dengan jangka waktu dari menit ke jam, yang lama waktu pemberian dosis tergantung pada ketebalan dan volume produk yang akan diiradiasi. Dosis iradiasi yaitu jumlah energi radiasi yang diserap ke dalam bahan pangan. Satuan yang digunakan adalah Gray, yaitu energi yang dihasilkan radiasi pengion yang diserap bahan persatuan massa. Kemudian ada 3 prinsip iridasi pangan berdasarkan dosisnya. Yang pertama ada radapertisasi, yang kedua radisidasi, yang ketiga radurisasi. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis iradiasi pangan. Nah, yang pertama itu ada iradiasi dengan dosis rendah, yang mana berkisar di angka 1 kilogram, yang mana kilogram ini merupakan satuan yang digunakan untuk iradiasi sendiri. Kemudian apa sih tujuannya? Yaitu teknik dengan dosis rendah ini bertujuan untuk menghambat pertunasan, mencegah serangan serangga, dan menunda pematangan. Yang mana penggunaannya itu untuk menghambat pertunasan. Dosis ini dapat digunakan untuk mencegah pertumbuhan tunas pada produk seperti bawang, kentang, dan umbi-umbian, sehingga memperpanjang umur simpannya. Kemudian berfungsi untuk mencegah serangan serangga, yang mana radiasi ini berfungsi efektif untuk mengeliminasi serangga yang sering menyerang biji-bijian, buah-buahan, dan sayuran selama masa penyimpanan. Yang ketiga itu berfungsi untuk menunda pematangan. Nah, penghambatan enzim dan proses biologis pada buah-buahan dilakukan untuk memperlambat pematangan, sehingga buah bisa disimpan lebih lama tanpa pembusukan. Nah, kemudian dosis medium atau sedang itu berkisar di angka 1 hingga 10 kg, yang mana proses ini bertujuan memperpanjang masa simpan, mengeliminasi mikroba pembusuk, dan memperbaiki teknologi pangan.
Penggunaannya itu berfungsi yang pertama untuk memperpanjang masa simpan. Dosis ini digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan bakteri dan mikroorganisme pembusuk tanpa mempengaruhi kualitas gizi atau rasa makanan. Ini sangat berguna untuk daging, ikan, dan produk susu. Kemudian berfungsi untuk mengeliminasi mikroba pembusuk. Mikroorganisme yang menyebabkan kerusakan pada makanan seperti bakteri, kapang, dan ragi dapat dihilangkan atau dikurangi sehingga makanan menjadi lebih awet. Kemudian berfungsi untuk memperbaiki teknologi pangan. Radiasi pada dosis medium bisa diterapkan dalam pengolahan pangan untuk meningkatkan efisiensi produk, kualitas produk, dan keamanan pangan. Kemudian yang terakhir itu ada dosis tinggi, yaitu berkisar di angka di atas 10 kg, yang mana bertujuan untuk mensterilisasi industri dan dekontaminasi bahan tambahan pangan. Yang mana penggunaannya berfungsi yang pertama mensterilisasi industri. Dosis radiasi di atas 10 kg digunakan untuk mensterilisasi produk pangan dan non-pangan, termasuk kemasan dan alat medis. Sterilisasi ini membunuh semua mikroorganisme patogen, termasuk spora bakteri yang sulit dihilangkan. Kemudian yang kedua itu ada dekontaminasi bahan tambahan pangan. Beberapa bahan pangan memerlukan dekontaminasi untuk menghilangkan mikroba yang dapat mempengaruhi kualitas dan keamanan bahan. Radiasi dengan dosis tinggi dapat membersihkan bahan tanpa mengurangi sifat fungsionalnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan radiasi pada ketiga tingkat dosis tersebut secara umum digunakan keamanan bahan. Radiasi dengan dosis tinggi dapat membersihkan bahan tanpa mengurangi sifat fungsionalnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan radiasi pada ketiga tingkat dosis tersebut secara umum digunakan untuk meningkatkan keamanan pangan, memperpanjang umur simpan, dan mengurangi risiko dekontaminasi atau kontaminasi tanpa penggunaan bahan kimia tambahan lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi penerapan iridasi pada produk pangan. Iridasi pangan adalah metode pengawetan yang menggunakan radiasi pengion untuk mematikan mikroorganisme pada bahan pangan. Iridasi pangan dapat diterapkan pada berbagai jenis bahan pangan seperti buah dan sayuran segar, daging babi, daging unggas dan daging lainnya, herbal dan rempah-rempah, gandum dan tepung, kemudian beberapa makanan laut. Iridasi pangan memiliki beberapa manfaat, seperti mengurangi risiko kontaminasi pangan, yang kedua mengurangi risiko kerusakan dan akibat serangan hama, yang ketiga meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri pangan, mengurangi pemborosan dan kerugian pangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi dosis iradiasi. Yang pertama ada ukuran dan susunan struktur DNA pada sel mikroba. Yang kedua ada senyawa yang terkait dengan DNA pada sel seperti nukleoprotein, RNA lipid, lipoprotein, dan ion metal. Yang ketiga ada keberadaan oksigen selama proses iradiasi. Yang keempat ada kandungan air. Yang kelima ada suhu. Dan keenam ada komposisi media. Dan ketujuh ada kondisi pada radiasi. Selanjutnya, mekanisme radiasi dalam menghambat pertumbuhan mikroba. Iradiasi pangan dengan radiasi pegion dapat menyebabkan terjadinya ionisasi atau pelepasan sebuah elektron, disosiasi atau pelepasan suatu atom hidrogen, atau eksitasi atau perpindahan elektron dari lintasan dalam ke lintasan luar. Sedangkan efek yang ditimbulkan pada mikroorganisme dapat berupa efek langsung dan efek tidak langsung. Jadi efek iradiasi pangan ini ada dua efek. Yang pertama ada efek langsung dan kedua ada efek tidak langsung. Jadi efek langsung ini terjadi apabila radiasi pegion mengenai atom yang terdapat pada molekul DNA maupun komponen-komponen penting lain sehingga menyebabkan terputusnya ikatan rantai pada DNA dan mempengaruhi kemampuan sel untuk bereproduksi dan bertahan. Dan kedua ada efek tidak langsung. Jadi efek tidak langsung ini terjadi apabila radiasi mengenai molekul air yang merupakan komponen utama dalam sel sehingga terjadinya proses radiolisis pada molekul air dan terbentuknya radikal bebas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme iradiasi dalam menghambat pertumbuhan mikroba.
Nah, radiasi pangan ini merupakan proses di mana bahan pangan dikenal dengan radiasi penggion. Pemberian radiasi ini secara efektif mampu mengurangi mikroorganisme patogen. Selain itu juga dapat mencegah terjadinya kerusakan, mencegah serangan, mencegah perkecambahan, dan memperlambat proses pematangan buah dan sayur. Ada beberapa mikroorganisme yang sangat sulit untuk menghambat atau bahkan dibunuh dengan radiasi gamma. Namun, sebagian dari mikroorganisme ini juga mudah mati dengan pemberian radiasi gamma. Dan tingkat kerusakan sel mikroba juga berkaitan erat dengan resistensi mikroba tersebut terhadap iradiasi yang dinyatakan dengan nilai D10. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai D10 ini? Nilai D10 ini adalah nilai yang menunjukkan besarnya dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menurunkan jumlah bakteri sebanyak 90% dari jumlah total, dan sehingga menyebabkan inaktivasi populasi mikroba sebanyak 1 log. Nah, dari pembahasan tentang iradiasi teknologi di atas, maka dapat kita simpulkan bahwasanya teknologi iradiasi pangan adalah metode yang aman dan efektif untuk memperpanjang umur simpan makanan, mengurangi resiko penyakit bawaan makanan, dan mengendalikan hama. Meski terdapat sedikit perubahan pada beberapa komponen nutrisi, dampaknya tidak signifikan dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode pengolahan lainnya. Oleh karena itu, iradiasi pangan memiliki potensi besar untuk mendukung ketahanan pangan global tanpa mengorbankan kualitas gizi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.